Pernahkah Anda berdiri di balkon yang tinggi atau di tepi tebing dan tiba-tiba terlintas sebuah pemikiran menakutkan? Bagaimana jika saya melompat ke bawah? Atau saat mengemudi di jalan tol, muncul dorongan sesaat untuk membanting setir menabrakkan diri. Anda mungkin terkejut dan mempertanyakan kewarasan Anda. Namun jangan khawatir, fenomena psikologis ini dikenal sebagai call of the void. Ini bukanlah tanda kegilaan, melainkan bukti nyata bahwa insting bertahan hidup Anda bekerja dengan sangat responsif. Mari kita telusuri penjelasan ilmiah di baliknya. Call of the void atau panggilan kehampaan adalah sensasi intrusif yang muncul ketika manusia berada di situasi yang berpotensi membahayakan nyawa. Pikiran untuk melompat sama sekali tidak mengindikasikan keinginan nyata untuk mengakhiri hidup. Sebaliknya, ini adalah sebuah kilasan cepat dari skenario terburuk yang disimulasikan oleh otak, sebelum kesadaran rasional kita sempat memproses situasi tersebut secara penuh. Sensasi ini sangat universal dan dialami oleh banyak orang sehat. Dalam dunia psikologi Prancis, fenomena ini disebut l'appel du vide. Inti dari peristiwa ini adalah reaksi alami sistem pertahanan tubuh terhadap potensi ancaman. Otak manusia dilengkapi dengan sistem alarm peringatan dini yang sangat canggih. Dalam kasus call of the void, sistem alarm ini bereaksi terlalu cepat atau terlalu sensitif. Otak langsung mengirimkan sinyal bahaya, bahkan sebelum kita secara sadar mengevaluasi seberapa aman posisi kita saat itu. Untuk memahaminya, mari kita gunakan analogi sistem pendeteksi asap. Normalnya, alarm akan berbunyi ketika mendeteksi api sungguhan. Namun, jika sensornya diatur terlalu sensitif, uap air panas dari kamar mandi pun dapat memicu alarm berbunyi keras. Otak kita terkadang bertindak seperti detektor asap ini. Ia mendeteksi potensi bahaya ekstrim dari ketinggian dan langsung membunyikan alarm peringatan di kepala kita, meskipun kita berdiri tegak di tempat yang aman. Ketika Anda melihat ke bawah dari tepi jurang, otak secara otomatis mengidentifikasi gravitasi tersebut sebagai ancaman fatal. Otak mensimulasikan kemungkinan terburuk dan mengirimkan sinyal darurat agar tubuh menjauh. Namun karena kecepatan saraf yang sangat tinggi, pesan ini terkadang diterjemahkan dengan cara yang terbalik. Otak tidak memunculkan instruksi jangan melompat, melainkan gambaran bagaimana jika melompat, demi menyadarkan kita secara instan akan bahaya maut di depan mata. Pemikiran intrusif tersebut pada dasarnya adalah peringatan darurat dari naluri pelestarian diri. Momen di mana Anda memikirkan hal mengerikan itu, yang kemudian diikuti dengan refleks melangkah mundur atau perasaan merinding, adalah bukti bahwa sistem pertahanan biologis Anda berfungsi sempurna. Ketiadaan rasa takut sama sekali saat berada di tempat yang sangat tinggi justru merupakan hal yang lebih mengkhawatirkan secara medis. Terdapat kekhawatiran umum bahwa fenomena ini merupakan indikasi depresi. Para ahli psikologi menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Jika seseorang memiliki niat nyata untuk mengakhiri hidup, pemikiran tersebut tidak akan menimbulkan rasa kaget atau penolakan murni. Munculnya rasa takut dan ketidaknyamanan yang kuat saat mengalami call of the void membuktikan bahwa Anda memiliki keinginan untuk hidup dan sangat menolak skenario bahaya tersebut. Fenomena yang sama berlaku pada skenario mengemudi. Saat Anda melaju dengan kecepatan tinggi, otak mengidentifikasi pembatas jalan atau kendaraan lain sebagai ancaman. Sistem peringatan bereaksi dengan memunculkan skenario ekstrim seperti, bagaimana jika saya membanting setir? Ini adalah intervensi alam bawah sadar yang memaksa Anda untuk kembali waspada, menaruh perhatian penuh pada kemudi guna mencegah kelalaian yang fatal. Para ilmuwan kognitif mengaitkan hal ini dengan cara otak memproses informasi spasial. Sejak zaman prasejarah, manusia diharuskan memiliki kewaspadaan tinggi terhadap tebing dan ancaman alam untuk bertahan hidup. Pemikiran intrusif ini hanyalah bentuk komunikasi primitif otak yang menyampaikan hasil kalkulasinya. Respons mengejutkan ini merupakan mekanisme sisa dari evolusi yang telah menjaga spesies manusia dari kepunahan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa call of the void justru lebih sering dialami oleh individu dengan kondisi mental yang stabil. Bagi mereka yang benar-benar memiliki kecenderungan melukai diri sendiri, respons penolakan yang mengejutkan ini justru jarang muncul. Oleh karena itu, jika Anda merasa terkejut oleh pemikiran ekstrim tersebut, hal itu adalah indikator positif
bahwa insting bertahan hidup di dalam diri Anda bekerja secara optimal. Kesimpulannya, ketika Anda kembali berhadapan dengan situasi ketinggian dan mengalami fenomena ini, Anda tidak perlu merasa cemas akan kondisi kejiwaan Anda. Sadarilah bahwa itu hanyalah cara kompleks otak manusia dalam berkata, ada potensi bahaya di sini, tingkatkan kewaspadaan. Cukup kenali sensasinya, bernapas dengan tenang, dan melangkahlah mundur untuk menjaga jarak aman. Fenomena ini menggarisbawahi betapa luar biasanya arsitektur pikiran manusia. Di satu sisi, otak rasional kita mampu melakukan analisis logis. Namun di sisi lain, bagian otak primitif kita terus-menerus memindai lingkungan demi memastikan keselamatan. Call of the Void merepresentasikan titik pertemuan yang unik antara kesadaran logis kita dengan insting purba pelindung kehidupan. Pada akhirnya, pemahaman mengenai panggilan kehampaan ini membantu kita untuk lebih menghargai sistem pertahanan tubuh. Pikiran-pikiran yang tampaknya mengganggu tersebut justru merupakan pelindung paling siaga yang kita miliki. Jadikanlah pengalaman ini sebagai pengingat akan seberapa berharganya kehidupan Anda dan betapa cerdasnya sistem biologis Anda dalam mempertahankannya. Demikianlah penjelasan medis dan psikologis di balik misteri Call of the Void. Mengetahui bahwa fenomena ini adalah fungsi normal dari insting bertahan hidup tentu memberikan ketenangan tersendiri. Jika informasi dalam video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikan video ini, dan subscribe agar tidak tertinggal pembahasan edukasi sains menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.